Halo guys, ketemu lagi di Noval Farel Channel. Kali ini kita ada kesempatan datang dan bertamu ke rumahnya Bapak Hadi Wardoyo Yusuf. Ini salah satu DSP Indonesia yang termasuk lama juga, yang sudah tinggal di Numea, tepatnya di Katiramona ya Pak Hadi ya? Betul. Baik, di Katiramona. Terus Pak Hadi, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak, buat Pak Hadi. Santai aja Pak jawabnya. Ya. Yang pertama Pak Hadi itu tahun berapa sih Pak datang ke Numea? Saya datang tepatnya itu saya 86 Tahun 86. Desember 21 Desember. Oke. Itu Kok 21 Desember? Enggak, kamu enggak 21 Desember. 21 Desember itu ulang tahun. Enggak, itu waktu datang itu loh. Terus beberapa hari kemudian hari Natal itu di Wisma Romain. Enggak, kamu datangnya kan bulan November. Apa ya toh? November, aku aja Februari kok. Oke, berarti Ya. langsung sama ibu sama anak ya Pak ya? Ya. Langsung ke satu keluarga Bapak datang ke Enggak. sini. Betul. Enggak, Oh, saya jadi Bapak dulu ya? Bapak dulu bulan sama anak yang November, nomor iya, 2. bulan November. Habis itu 3 bulan selanjutnya ibu datang. Saya. Karena masalah Tiketnya, jadi tiketnya pada saat itu penuh penerbangannya, jadi ibu menyusul 3 bulan 3 kemudian. bulan kemudian. Oke. Terus Pak Hadi, saya mau tanya, apa sih Pak alasan Bapak dulu buat datang ke Numea New Caledonia ini? Alasannya itu apa dulu? Maksudnya apakah pengen merantau atau pengen mengais rezeki di negeri orang atau gimana gitu Pak? Alasan pertamanya apa dulu? enggak ada alasan itu, Pak. Nggak ada alasan. Itu rencana juga enggak ada. Cuman kakak saya pingin saya tinggal di sini. Oh, Karena kakak saya nggak punya keluarga di Oh, oke. Jadi Bapak ada kakak di sini? Ada kakak. Oke. Ada kakak. Oke. Terus Pak, apa kesan pertama Bapak pada saat Bapak nyampe di Numea? Kesan pertamanya? Kesan pertamanya ya sepi ya. Sepi. Kalau sekarang guys di Numea itu udah rame. Kalau dulu Pak tahun 87 gimana tuh Pak kondisinya? Ya, masih sepi Pak. Saya ingat di Wisma Robengsong itu aja masuk ke Wisma itu masih jalannya sulit, jalan kaki, mobil nggak bisa masuk, itu keadaannya. Oh, oke. Jadi Masih mungkin sepi. di Katiramona sini juga masih jarang juga ya Pak ya? Masih jarang. Ya. Tapi Bapak dulu juga sebelum di Katiramona juga sempat pindah-pindah ke Iya, daerah. saya pernah tinggal di Sisian Kilomet, pernah di Mulari, pernah di Robinson, Oke. terakhir di sini Oh, terakhir di Katiramona. mulai tahun 94. Gede banget guys rumahnya Pak Hadi di Katiramona, bagus Enggak, lagi. biasa. Ini acaranya Biasa aja kok. bedol desa. Oke. Satu keluarga pergi semua. Biasa aja. Baik, nah mungkin teman-teman yang nonton YouTube ini pengen tahu nih, Pak Hadi ini asalnya dari Indonesia itu dari mana sih Pak Hadi? Saya dari Klaten. Ibu juga dari Klaten ya Iya, itu? Oh, dari Klaten juga, sama-sama dari Klaten Pak ya. Dan tempat saya di Klaten itu gampang sekali dicari. Apa Pak? Patokannya apa? Tempatnya di alun-alun Klaten, Pak pasti ketemu saya. Oh, di alun-alun Klaten. Iya, saya sebelah alun-alun, ya, Oh. Kampung Blateran itu. Kalau sampai alun-alun, Kampung Blateran pasti saya di situ. Gitu ya. Klaten itu kan masih termasuk daerah Jogja ya Pak ya? Bukan, Pak. Solo. Solo. Oh, Solo ya? Iya, Klaten termasuk itu Solo ya? Solo. Bukan Jogja? Oh, iya, Bukan. itu Solo. Termasuk Batasnya Solo itu. Jogja sama Solo itu batasnya Prambanan, Pak. Prambanan ya? Oh iya benar. Termasuk Solo. Oke, terus Pak mungkin ada yang mau pengen tahu juga nih keseharian Pak Hadi sekarang. Kalau mungkin sekarang Pak Hadi ini udah pensiun ya Pak ya? Betul, ya. Udah pensiun. Nah, sekarang apa nih Pak kesehariannya Pak? Ya, apa ya? Ya, kita cuma untuk aktivitas kecil-kecilan. Kalau ada orang minta tolong apa memperbaiki sesuatu konstruksi aluminium apa Konstruksi aluminium.
Tapi kalau sebelumnya Bapak kerja di perusahaan apa, Pak? Saya di perusahaan aluminium. Aluminium juga. Tahun 90 ya. Makanya sekarang kalau misalnya ada orang-orang diaspora Indonesia di sini yang ngebangun rumah, mungkin minta tolong sama Pak Adi buat aluminiumnya, Bapak Ya, Adi kerjain. Bisa, kalau itu bisa. Bisa. Oke. Terus Pak, pertanyaan lagi, apa sih Pak yang bikin Bapak betah atau kesan betahnya di Numea itu apa? Nah ini Tinggal di Numea waktu itu apa? datang pertama itu kan saya juga nggak begitu yakin ya, karena saya bukan orang sini ya. Tapi setelah tahu bahwa anak-anak mulai masuk sekolah, ternyata sekolah nggak bayar. Oh, oke, pendidikannya. Sampai ke Dan itu jenjang apa? sampai Universitas. universitas. Sampai universitas itu gratis sama sekali tidak. Anak-anak itu kan dapat Gratis, beasiswa. beasiswa. Oh, dapat beasiswa. Ya, untuk sekolah di Perancis itu dapat beasiswa. Oh, oke. Terus kesehatannya Pak, gimana? Kesehatannya terjamin. Terjamin karena ada Kalvat ya. Ya, Jadi guys, suil, ya. buat teman-teman untuk di Numea ini itu ada asuransi namanya Kalvat. Jadi itu yang mengcover untuk kesehatannya. Ya. Jadi kesehatannya juga terjamin. Terjamin. Yang paling utama itu adalah pendidikan ya Pak. Ya? Pendidikan. Pendidikan jadi buat anak-anak kalau misalnya ada nanti ini yang nonton video ini yang kira-kira mau datang ke Numea buat berkeluarga punya anak jangan khawatir karena biaya pendidikan di sini gratis. Gratis. Begitu. Bahkan anak saya yang paling kecil itu kuliah di Perancis itu 9 tahun Pak. 9 tahun di Perancis. Paling berarti biaya sehari-hari aja ya. Iya, Itu cuma uang itu saku aja. sudah Ada juga Pak. Ada. Ada akomodasinya juga. Ada. dijamin. Tinggal Tempat kita tinggal. orang tua ngasih sedikit uang saku gitu Iya, aja. tinggal kita tambah. Tiap tahun dijamin pulang ke Numea Dikasih tiket. kasih tiket. Tiap libur panjang. Apalagi Pak yang hal yang disukain selain tadi itu biaya pendidikannya, kesehatannya juga terjamin. Apalagi yang disukai tinggal di Numea itu apa Pak? Yang Bapak sukai, Iya. maksudnya betah gitu Bapak? tinggal Ya di Numea? pergaulan sama teman-teman. kan. Situasinya kan tidak terlalu semrawut ya. Oh, oke. Jadi mungkin bisa dijelaskan kalau di Numea itu polusi udaranya Polusi tidak ada. udara Jadi ada. karena transportasinya juga nggak terlalu rame, terus jumlah penduduk di Numea keseluruhannya 180.000 jiwa, jadi ya nggak padat ya Pak. Nggak padat. Kayak di Pulau Jawa, kalau di Pulau Jawa kan padat, jadi tingkat stresnya mungkin lebih rendah dibanding di Jawa ya Pak ya di Indonesia. Jadi tingkat Walaupun stresnya. kita masyarakat bawah, tapi kesejahteraan kehidupan itu lebih terjamin. Berarti bisa dalam arti kata lebih gampang mencari duit di sini dibanding Indonesia ya Pak? Kalau gampang sih enggak juga. Cuman ya kita namanya Bekerja. ya, hidup layak. Ya. Itu Oh, pasti ya. Kalau soal gampang enggak, kita harus kerja. Oke, tetap harus kerja. Jadi kalau buat nanti teman-teman atau siapapun yang nonton video ini, yang kira-kira nih mau ada niat ke Numea, tetap harus kerja dan usaha ya Pak Hadi ya, supaya sukses kayak Pak Hadi kayak gitu. Kerja tuh harus ya. Dimanapun kita harus kerja, di Indonesia sama. Tetap sama aja. Cuma soal pendidikan yang Ya, sini cuman bagus. Hidup layak itu pasti. Sudah pasti ya. Satu lagi mungkin ya kalau boleh saya tambahkan, banyak juga komunitas orang Indonesia di sini, terutama di Katiramona ya Pak ya. Betul, ya. Jadi kayak seakan-akan walaupun kita tinggal di luar negeri, tapi kita berasa tinggal di Indonesia. Indonesia, iya. Contohnya kayak kita nih, katanya ketemu, dibuatin kopi, dibuatin ini guys, ada dari Solo sama Sosis ibunya, Solo. sosis Solo. Jadi kayak kita berasa tinggal di Indonesia aja. Nah terus Pak Adi, untuk hal yang tidak disukai nih Pak, pasti ada lah Pak, maksudnya yang tidak disukai tinggal di Numea itu ada nggak kira-kira yang ternyata tinggal di Numea itu kayak gini ya gitu, yang tidak ada yang nggak suka, kira-kira ada nggak ada kayaknya. Iya, kalau Nggak ada. setelah selesai kerja itu kita hanya kerja sampai di rumah. Aktivitas di kampung apa-apa di sini itu kalau sore kan sepi, jadi nggak ada apa-apa. Nggak seperti kalau di Indonesia sore pun di kampung ramai. benar. Ya, di sini ya Banyak agak sepi. Gitu. Sepi, ya itu paling sepi sama itu tadi guys, kalau di Numea itu peraturannya, jadi kalau misalnya kayak toko-toko
kalau Sabtu Minggu itu banyak yang tutup juga dan tidak sampai malam, kayak tidak sampai kayak di Jawa Minggu paling sampai jam Minggu 1 sampai siang. jam 1 siang. Itu supermarket itu sampai jam 1 siang. Mungkin itu juga yang istilahnya yang nggak Kurang sampai free ya? malam lah ya. Kurang Tidak free sampai ya? malam terus karena di sini juga sepi, nggak terlalu banyak hiburan juga, nggak seperti di Indonesia mungkin itu. Cuman kalau untuk masalah alamnya, pantainya dan segala macam Bagus kan sih, ya, bagus. ini. Udara bagus ya. Ada lagi nggak Pak? Kira-kira yang tidak disukai darimu, yang tinggal di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada itu aja ya. Nggak Berarti ada. betah ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak kan sama Ibu dari tahun 87. Berarti udah sekitar hampir 35 tahun ya. 35 tahun. Ada kemungkinan nggak, ini tak cuma pertanyaan aja ya Pak ya? Ada kemungkinan mau balik lagi ke Indonesia atau tetap stay di dunia? Tetap Kalau- tinggal di dunia? Rencana itu nggak ada, tapi kalau kemungkinan saya nggak masalah. Artinya kalau suatu saat di sini politik tidak membaik, Tidak memungkinkan tidak segala memungkinkan. macam. Ya sesuatu kesejahteraan juga merosot, ya. Suatu politik yang sulit mereka, kita pulang nggak masalah. Ya, orang Indonesia kok. Ya, Oke. Pulang ke kampung Tetap nggak masalah. cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia ya. Jadi guys, buat informasi, Pak Hadi sama Ibu ini masih warga negara Indonesia. Jadi walaupun di sini udah 35 tahun, tetap jadi warga negara Indonesia, masih cinta Indonesia ya Pak. Betul. Karena ini pandemi, mungkin karena jarang pulang ke Indonesia, cuman karena kalau sebelum-sebelumnya mungkin Bapak sering ya pulangnya. Kalau saya 2 tahun sekali, kalau istri saya itu tiap tahun Setahun karena sekali. ibunya masih kan. Ibu saya masih. Oke. Terus yang terakhir Pak, apa pesan-pesan buat teman-teman nih yang lihat video ini? Kira-kira yang mungkin ada Pak beberapa pertanyaan dari subscriber saya yang mau datang ke Numea. Nah, itu pesan-pesannya apa sih Pak? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan kalau ada orang yang nonton video Iya. yang mau datang ke Numea, itu apa Pak yang harus dipersiapkan? Kalau mau datang ke Numea tinggal itu mau turis apa mau bekerja? Mau bekerja misalnya. Kalau mau bekerja, Nah. iya itu yang mesti dipersiapkan dulu. Rebues, surat izin mengemudi. SIM. Oke, jadi SIM guys, yang pertama kali harus dipersiapkan itu adalah SIM. Berarti SIM kalau dari Indonesia berarti harus SIM internasional dulu ya Pak? Tidak, Harus SIM biasa. SIM biasa dulu aja. Oh, SIM biasa dulu. Karena SIM biasa itu bisa ditukar nanti di sini. Di sini. Oke. Tapi kalau nggak bawa SIM, terus pulang lagi ke Indonesia ngambil SIM itu sudah nggak berlaku. Oke, Jadi jadi yang sekali datang harus sudah. harus langsung punya SIM. Itu guys, yang pertama yang diingat harus bawa SIM dulu buat teman-teman yang mau datang ke Numea. Terus apa lagi Pak? Ya itu aja. Itu aja ya. Itu modal apa ya istilahnya? Modal pertama kali SIM ya. Sama harus nekat juga ya. Harus benar-benar yakin. Harus ya. berani. Harus Ya, berani. berani. Itu dia. Oke Pak Hadi, terima kasih buat Terima bincang-bincang kasih. kita, Sama-sama. ngobrolnya. Sama-sama. Makasih buat waktunya Ibu, makasih buat Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih juga udah diundang di rumahnya. Maaf Iya. mengganggu, maaf merepotin. Enggak. Enggak apa-apa, sama-sama. Ini nanti nggak boleh pulang dulu, makan dulu. Oh. Saya sudah masak. Ya. Oke guys, itu tadi obrolan kita sama Pak Hadi dan istri sama Ibu. Terima kasih yang sudah nonton ini, dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu supaya gue semangat bikin videonya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Ya.